Shalom, selamat malam. Salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang kudus pada malam hari ini. Kita kembali boleh berjumpa sehati dalam doa. Kiranya sukacita karena kasih Tuhan selalu menjadi bahagian kita. Mari bersama Gereja Toraja Jemaat Warakas kelas 10 Jawa, kita bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala surafin kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini diambil dari Yesaya 53 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa untuk memohon untuk mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus dalam memahami kebenaran firman-Nya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang maha baik, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, malam ini kami sehati dalam doa di hadapan-Mu Tuhan, untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh tercipta pada malam hari ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunan, hikmat, dan kekuatan daripada-Mu kami mohonkan, agar kebenaran-kebenaran firman-Mu ini boleh dipahami bukan oleh karena hikmat manusia, namun semata-mata oleh hikmat daripada-Mu sendiri. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yesaya 53 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah.
orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang yang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Demikian firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, tema kita, Ia menderita bagi saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencermati sebuah lukisan tentang penyaliban yang pernah dilukiskan oleh seorang pelukis yang bernama Rembrandt, maka pertama kali perhatian kita pasti akan tertuju pada salib dan pada Yesus. Kemudian saat kita melihat kerumunan orang di sekitar penyaliban itu, kita akan melihat ada begitu banyak wajah-wajah yang terlibat dalam kejahatan besar penyaliban Anak Allah. Dan akhirnya mata kita akan tertuju ke sudut lukisan dan menangkap sosok lain yang nyaris tersembunyi di balik bayang-bayang. Konon sosok itu adalah potret diri Rembrandt yang mengakui bahwa karena dosanya ia juga telah ikut menyalibkan Yesus di sana. Begitu dalam pemaknaan akan lukisan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Bagaimana seseorang merefleksikan diri atas apa yang ia lukis tentang peristiwa penyaliban Yesus. Bahwa ternyata ia pun ada di sana menyaksikan penyaliban itu. Ia ikut menyalibkan Yesus tentunya. Seseorang yang tersentuh saat melihat lukisan ini berkata, seringkali kita mudah berkata bahwa Kristus mati untuk menebus dosa dunia. Namun terkadang kita sulit berkata bahwa Kristus mati untuk dosa saya. Mungkin enak rasanya menyudutkan mereka yang menyalibkan Yesus. Bahwa mereka begitu kejam, menyiksa, menyesah Yesus. Dan bahkan membawa Yesus ke atas kayu salib dan memakunya. Tetapi ngeri rasanya bila merenungkan bahwa saya sendiri ternyata juga acuh tak acuh seperti Pilatus. Licik seperti Kayafas, tidak berperasaan seperti para prajurit Romawi, kejam seperti gerombolan orang banyak, atau pengecut seperti murid-muridnya. Atau mungkin saya juga adalah orang yang ikut berteriak, sama seperti orang-orang banyak yang pada saat itu yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Jadi, bukan perbuatan mereka saja, tetapi saya pun terlibat saat Yesus dipaku di kayu salib.
saya turut menyalibkan Yesus. Saya ikut andil dalam penghinaan itu atau tindakan menyiksa dia. Mari kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam pembacaan kita tadi. Mengapa dan untuk apa Yesus menerima dan mengalami semuanya itu? Begitu dalam Yesaya mengatakan dalam pembacaan kita tadi. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur darahnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa dan begitu dahsyatnya penderitaan, penyaliban dan kematian Kristus. Bahwa sesungguhnya semuanya itu diterima, dijalani dan dialaminya. Tujuannya adalah untuk menebus saudara dan saya. Karena itu kalau dalam lukisan yang dilukis oleh Rembrandt tadi tentang penyaliban Yesus, bahwa ia ada di sana, ikut dalam penyaliban itu. Itu berarti juga bahwa sesungguhnya kita ikut di sana menyalibkan Kristus. Dosa-dosa kita dipikul dan ditanggungnya. Penderitaan dan pengorbanannya adalah supaya kita menjadi sembuh. Yang dikatakan Yesaya tadi, oleh bilur-bilur darahnya kita menjadi sembuh. Tidak hanya soal sakit penyakit yang kita alami dalam kehidupan kita. Tidak hanya kegagalan-kegagalan atau berbagai pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita. Lebih daripada itu, dosa kita dipulihkan. Telah dibayar lunas di dalam penderitaan, penyaliban, dan kematian Kristus. Renungkan kembali saudara-saudaraku yang kekasih. Apa yang tergambar dalam lukisan Rembrandt? Jika kita melihat lebih cermat, kita akan melihat diri kita juga berdiri dengan tangan berlumuran darah di balik bayang-bayang itu. Karena Kristus menanggung hukuman akibat dosa kita. Dan kita akan berkata, dia menderita untuk saya. Salib di Kalvari itu menunjukkan kebencian manusia kepada Allah dan kasih Allah kepada manusia. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan.
Mari kita menaikkan doa syukur kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan dalam persekutuan sehat di dalam doa pada malam hari ini. Kami sungguh terberkati, dituntun dan dikuatkan, dan semakin menyadari bahwa Yesus menderita bagi kami karena dosa-dosa kami, karena pemberontakan kami di hadapan Tuhan. Kami ada di sana, ikut menyalibkan Yesus. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau menanggung akan penyakit kami, dan oleh bilur-bilur darah-Mu ya Tuhan, membasuh dan membuat kami menjadi sembuh. Terima kasih atas anugerah yang begitu besar ini. Dan kepadamu juga lah ya Bapa di sorga, kami mempertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami, keluarga kami, dan persekutuan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam berbagai harapan dan kerinduan kami. Berkati keluarga kami, anugerahkan damai sejahtera-Mu senantiasa. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka, baik oleh karena sakit penyakit, oleh karena paparan COVID-19 ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang bergumul dalam hal pekerjaan, saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena ketidakadilan, kemiskinan, rasa kesepian dan sendiri dalam menjalani hidup ini. Tuhan, Engkau telah menanggung semuanya itu. Engkau telah memulihkan kami oleh bilur-bilur darah-Mu. Dan kiranya ini membuat kami meyakini penyertaan dan kasih-Mu dalam menjalani hidup dan kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua ketika kami akan beristirahat melalui malam ini. Lindungi dan peliharakan kami. Ada keletihan dan kelemahan yang kami alami, pulihkanlah kami Tuhan. Ini doa syukur kami, permohonan kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Sekali lagi sidang jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada firman Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga dalam berbagai pergumulan dan harapan kita. Salam sehat selalu, tetap semangat, shalom, dan bongi melo.